Hai, halo semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk semua. Materi kita kali ini membahas mengenai teori Dempster-Shafer. Teori Dempster-Shafer ini masih termasuk ke dalam kelompoknya uncertainty. Teori Dempster-Shafer dikenal juga dengan Theory of Belief Function atau teori fungsi kepercayaan. Merupakan generalisasi dari teori Bayes tentang probabilitas subjektif, dirancang untuk menghadapi perbedaan antara ketidakpastian dan ketidaktahuan. Teori Dempster-Shafer adalah suatu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function dan plausible reasoning, atau fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal, yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. Nah, teori ini pertama sekali diperkenalkan oleh Arthur B. Dempster pada tahun 1968 dalam konteks inferensi statistik. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Glenn Schaefer pada tahun 1976 yang merupakan mahasiswa daripada Dempster sendiri ke dalam kerangka kerja umum untuk memodelkan ketidakpastian epistemik. Penulisan umum daripada teori Dempster-Shafer adalah belief, plausibility. Belief atau disingkat nanti dengan BEL, ukuran kekuatan eviden dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Jika nilai belief itu bernilai 0, maka berarti itu tidak ada eviden atau tidak ada kepercayaan. Sebaliknya, jika dia bernilai 1, itu berarti ada kepercayaan atau kepastian. Plausibility atau PL dinotasikan sebagai plausibility sama dengan 1 dikurang belief daripada negasi S. Plausibility juga bernilai dari 0 sampai dengan 1. Jika yakin adanya negasi S, maka belief daripada negasi S itu nilainya adalah 1. Dan plausibility dari negasi S itu nilainya adalah 0. Dalam teori Dempster-Shafer dikenal dengan adanya frame of discernment yang dinotasikan dengan theta. Frame ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai teori Dempster-Shafer, kita masuk saja ke contoh. Misal, theta sama dengan AFDB dengan A sama dengan alergi, F sama dengan flu, D sama dengan demam, dan B sama dengan bronkitis. Tujuannya di sini adalah mengkaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen theta. Tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Misal panas, mungkin hanya mendukung elemen terhadap flu, demam, dan bronkitis. Jadi, perlu adanya probabilitas fungsi densitas yang kita simbolkan nanti adalah dengan M. Nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen theta saja, tetapi juga semua subsetnya. Jika theta berisi n elemen, maka subset theta semua berjumlah 2 kali n. Jumlah semua M dalam subset theta itu adalah 1. Jika tidak ada informasi apapun untuk memilih keempat hipotesis tersebut, maka nilai M theta-nya adalah 1. Misal, diketahui bahwa panas merupakan gejala dari flu, demam, dan bronkitis dengan M adalah 0,8. Maka MFDB-nya adalah 0,8, sehingga M theta-nya adalah 1 dikurangkan dengan 0,8, yaitu adalah 0,2. Jika diketahui X adalah subset dari theta dengan M1 sebagai fungsi densitasnya dan Y juga merupakan subset dari theta dengan M2 sebagai fungsi densitasnya, maka fungsi kombinasi M1 dan M2 sebagai M3 yaitu M3Z sama dengan sigma daripada X irisan terhadap Y sama dengan Z M1X dikali dengan M2Y dibagi dengan 1 dikurang sigma X irisan terhadap Y sama dengan theta M1X dikali M2Y. Contoh, ASI mengalami gejala panas badan. Dari diagnosa dokter, penyakit yang mungkin diderita ASI adalah flu, demam, atau bronkitis. Gejala pertama tadi adalah panas badan. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi panas sebagai gejala dari penyakit flu, demam, dan bronkitis adalah M1 FDB sama dengan 0,8, maka M1 theta sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Sehari kemudian, Ani datang lagi dengan gejala yang baru, yaitu hidung tersumbat. Maka sekarang kita hitung gejala kedua, hidung tersumbat. Kemudian jika diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi terhadap hidung tersumbat sebagai gejala dari alergi, penyakit flu, dan demam adalah M2AFD, alergi, flu, demam, sama dengan 0,9.
Maka M2 tetanya adalah 1 dikurang 0,9 adalah 0,1. Munculnya gejala baru mengharuskan kita untuk menghitung densitas baru untuk beberapa kombinasi M3 dengan menggabungkan M1 dan M2. Untuk menghitung nilai M3, maka kita menggunakan aturan kombinasi M3. Kita gunakan tabel sebagai berikut. Untuk kolom sebelah sini, kita menggunakan nilai daripada M1. Tadi M1-nya adalah FDB 0,8, M1 tetanya adalah 0,2. Maka kita masukkan di sini FDB 0,8 ke sini, dan tetanya tadi adalah 0,2. Sedangkan untuk baris yang berada pada paling atas, itu adalah untuk mengisi nilai daripada M2. Tadi M2 AFD 0,9, maka kita buat di sini AFD 0,9 dan tetanya adalah 0,1. Teta 0,1. Nah, selanjutnya untuk mengisi baris dan kolom yang ada di sini, kita gunakan formulanya tadi, irisan X dengan Y. Maka kita lihat di sini FDB dengan AFD, nilai yang samanya itu adalah FD. Jadi FD ada di sini, FD juga ada di sini. Sementara di sini ada B, di sini ada A, itu tidak ada yang sama. Jadi yang samanya adalah FD. Di sini juga ada FD, maka di sini mengganti nilai FD. Kemudian 0,8 dikali dengan 0,9 adalah 0,72. Kemudian theta dengan AFD langsung turun AFD, kemudian 0,2 dikali dengan 0,9 adalah 0,18. Selanjutnya di sini adalah FDB dengan theta, kita turunkan adalah FDB-nya. Theta dengan theta irisannya adalah theta. Kemudian 0,8 dikali 0,1 adalah 0,08, 0,2 dikali dengan 0,1 adalah 0,02. Setelah kita isi semua tabelnya, kemudian kita akan memperoleh nilai M3 baru, hasil kombinasi dari M1 dan M2, yaitu M3FD, M3AFD, M3FDB dengan M3 theta. M3FD nilainya adalah 0,72, M3AFD nilainya adalah 0,18, M3FDB nilainya adalah 0,08, dan M3 theta nilainya adalah 0,02. Sekarang kita perhatikan nilai yang terbesar daripada M3. Nilai terbesar daripada M3 itu adalah 0,72 untuk M3FDB. Maka penyakit paling kuat yang diderita oleh Siasi didiagnosa atau diduga adalah penyakit MFDB atau penyakitnya adalah flu dan demam dengan nilai densitas yang tertingginya adalah 0,72. Hari berikutnya, Asi datang lagi dan memberitahukan bahwa minggu lalu dia baru saja pulang dari piknik. Maka gejala ketiga yang sekarang adalah piknik. Jika diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi terhadap piknik sebagai gejala dari alergi, maka kita memiliki sekarang M4. M4 alergi sama dengan 0,6, maka M4 theta adalah 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. Dengan munculnya nilai 0,4 atau untuk M4, maka mengharuskan kita untuk menghitung nilai densitas baru, yaitu M5. Selanjutnya, kita hitung aturan kombinasi untuk M5. Sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam tabel, maka nilai yang berada di sebelah sini itu adalah nilai M3 yang terakhir. Kemudian nilai yang berada di sebelah sini adalah nilai M4-nya. Nilai M3 tadi kita memiliki nilai M3FD 0,72, M3AFD 0,18, M3FDB 0,08, dan M3 theta adalah 0,02. Maka kita masukkan di sini FD 0,72, AFD 0,18, FDB 0,08, dan theta adalah 0,02. Selanjutnya ini adalah nilai untuk M4. A 0,6, theta 0,4 ya. A 0,6, theta 0,4. Setelah kita masukkan di sini, kita isi setiap baris dan kolom yang berada pada tabel ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini FDB dengan A itu tidak ada yang sama irisannya. FD dengan A tidak ada yang sama, maka di sini adalah kosong. Kemudian AFD dengan A, di sini ada A. Kemudian FDB dengan A itu juga kosong. Theta dengan A kita turunkan adalah theta. Kemudian kita kalikan berikutnya adalah 0,72 dikali dengan 0,6. Hasilnya adalah 0,432. 0,18 dikali dengan 0,6. Hasilnya adalah 0,108. 0,08 dikali 0,6 hasilnya adalah 0,048. Dan 0,02 dikali dengan 0,6 adalah 0,012. Selanjutnya FD irisan dengan theta itu langsung nilainya adalah FD. AFD irisan dengan theta langsung AFD. FDB dengan theta langsung FDB,
Theta irisan dengan theta adalah theta. Selanjutnya kita kalikan nilai yang ini dengan nilai 0,4. 0,72 dikali 0,4, 0,288. 0,18 dikali 0,4 adalah 0,072. 0,08 dikali 0,4 adalah 0,032. Dan 0,02 dikali dengan 0,4 adalah 0,08. Setelah kita isi semua nilai tabel pada baris dan kolom ini, sehingga kita memperoleh nilai M5 yang baru, hasil kombinasi dari M3 dan M4 tersebut, yaitu M5A, ya, M5A, di sini A-nya ada 2, 0,108 dengan 0,012. Maka M5A kita jumlahkan 0,108 ditambah 0,012 dibagi formula kita tadi adalah 1 dikurang. Maka di sini nilainya adalah 1 dikurang. 1 dikurang nilai daripada kosong tadi, yaitu 0,432 dengan 0,042. Jadi 1 dikurang 0,432 ditambah dengan 0,048. Hasilnya adalah 0,231. Berikutnya M5FD kita hitung adalah 0,288 dibagi dengan nilai yang sama tadi. 1 dikurang 0,432 tambah 0,048 yaitu 0,554. Kemudian 5AFD adalah 0,072 dibagi dengan pembagi yang sama tadi 0,138 dilanjutkan dengan M5FDB adalah 0,032 dibagi dengan penyebut yang sama tadi adalah 0,062 dan yang terakhir adalah M5 theta adalah 0,08 dibagi dengan penyebut yang sama untuk semuanya yaitu adalah 0,015. Dari hasil M5 yang kita dapat tadi, mulai dari M5A, M5FD, M5AFD, M5FDB dengan M5 theta, maka kita perhatikan di sini nilai yang terbesarnya adalah pada M5FD dengan nilai 0,554. Maka penyakit yang paling kuat setelah munculnya gejala baru tadi yaitu pulang dari piknik, maka yang paling kuat sekarang adalah MFD atau ASI diduga menderita penyakit flu dan demam dengan densitasnya sebesar 0,554. Sekarang mari kita bahas ke dalam satu contoh soal. Ada 3 jurusan yang diminati oleh si Ali, yaitu teknik informatika, kita simbolkan dengan I, psikologi kita simbolkan dengan P, atau hukum kita simbolkan dengan H. Untuk itu, dia mencoba mengikuti beberapa tes uji coba. Uji coba pertama adalah tes logika. Hasil tes menunjukkan bahwa probabilitas densitas M1IP sama dengan 0,75. Tes kedua adalah tes matematika. Hasil tes menunjukkan bahwa probabilitas densitas M2IH, informatika dengan hukum, adalah 0,8. Sekarang tentukan jurusan mana yang akan diambil oleh si Ali. Sekarang mari kita lihat alur logika jawabannya. Yang pertama, tentu kita tentukan dulu adalah tes logika, yaitu M1IP-nya tadi adalah 0,75, maka tetanya adalah 1 dikurang 0,75 adalah 0,25. Selanjutnya kita menghitung tes yang kedua, yaitu tes matematika. M2IH tadi adalah 0,8, maka M2 tetanya adalah 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Setelah kita dapat hasil kedua-duanya ini, kita masukkan untuk mencari aturan kombinasi M3. Ingat kembali bahwa yang berada di sini adalah M1 dan yang baris atas adalah M2. Maka kita lihat IP 0,75 dan theta 0,25 mengisi ruang yang sebelah sini. Kemudian baris pada paling atas adalah IH 0,8 dan theta adalah 0,2. Sekarang kita lihat antara IP dengan IH, irisannya yang sama itu adalah I. Kemudian theta dengan I dan H adalah IH, langsung diturunkan IH-nya. Kemudian 0,75 dikali 0,8, 0,6. 0,25 dikali dengan 0,8, 0,2. Kemudian IP dengan theta, langsung hasilnya adalah IP dan theta irisan theta adalah hasilnya adalah theta. 0,75 dikali dengan 0,12 adalah 0,15 dan 0,25 dikali dengan 0,2 adalah 0,05. Setelah kita mencari aturan kombinasi untuk M3, maka sekarang kita bisa menghitung berapa nilai M3 dari I, M3 dari IH, M3 dari IP, dan M3 dari theta. M3I adalah 0,6, M3IH 0,02, 0,2, M3IP adalah 0,15, dan M3 theta adalah 0,05. Nilai yang terbesar di sini adalah 0,6.
maka jurusan yang akan dipilih oleh Ali adalah jurusan informatika dengan densitasnya adalah 0,6. Selanjutnya, silakan Anda kerjakan soal latihan 1. Mr. X adalah seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas dan tidak mengikuti perkuliahan. Penyebab yang mungkin adalah Mr. X itu pemalas, simbolnya adalah P. Tidak mengerti, simbolnya adalah T, dan tidak punya bahan kuliah dengan simbolnya adalah B. Apabila diketahui bahwa probabilitas densitas M1 P, T sama dengan 0,65 dan M2 P, B sama dengan 0,75, maka tentukanlah penyebab utama dari tindakan Mr. X tersebut. Soal latihan kedua. Sumbar terkenal dengan destinasi pariwisata. Hal ini disebabkan karena alamnya yang indah dengan simbol I, makanannya yang enak dengan simbol M, dan cuacanya yang sejuk dengan simbol C. Apabila diketahui bahwa probabilitas densitas M1 I, M sama dengan 0,70 dan M2 I, C sama dengan 0,80, maka tentukanlah faktor utama sehingga Sumbar terkenal sebagai destinasi wisata tersebut. Penelitian lainnya juga mengatakan bahwa biaya murah atau B juga sebagai salah satu faktor Sumbar banyak dikunjungi oleh wisatawan. Apabila diketahui bahwa probabilitas densitas M4B sama dengan 0,50, maka hitunglah densitas baru yang muncul. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.